Assalamualaikum, halo sahabat Fun and Go. Kita lagi ada di pusat kota Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika. Di beberapa video sebelumnya kita berwisata alam. Nah, sekarang saatnya berwisata sejarah, yaitu menyusuri sejarah Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Gedung Merdeka Bandung. Ting trim gini ya, Jalan Asia Afrika lagi gak macet mah. Di jalan ini berderet bangunan heritage, contohnya Hotel Sapoy Homan dan Gedung Merdeka. Pertama, kita akan ke Museum Konferensi Asia Afrika. Museum ini berada di sayap kiri Gedung Merdeka. Museum ini hanya buka pada hari dan jam-jam berikut. Di luar itu, Museum KA ini tutup. Kalau mau masuk ke museum, kita harus scan barcode dulu di sini. Terus melengkapi data dulu di Google Form. Kalau sudah, tinggal tunjukin aja ke Pak Satpam dan resepsionis yang ada di dalam museum. Masuk ke museum ini gratis, gak ada biaya apapun. Tapi kalau datang ke sininya rombongan harus reservasi dulu. Kita sekarang udah ada di dalam museum. Ketika memasuki museum, kita langsung berada di ruangan pameran tetap. Di ruangan ini terdapat diorama pembukaan Konferensi Asia Afrika oleh Bapak Soekarno. Selain itu, dipamerkan sejumlah koleksi berupa benda-benda 3 dimensi dan foto-foto dokumenter peristiwa pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo, Konferensi Bogor, dan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, dipamerkan juga foto-foto mengenai peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Konferensi Asia Afrika. Dampak Konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional, Gedung Merdeka dari masa ke masa, dan profil negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika yang dimuat di dalam multimedia. Selanjutnya, setelah kita keluar dari ruangan pameran tetap, kita bisa memasuki ruangan perpustakaan dan ruangan audio visual. Dua ruangan ini berada di sebuah lorong yang di kanan kirinya dipajang bendera-bendera negara peserta Konferensi Asia Afrika. Ruang perpustakaan di sini memiliki sejumlah buku mengenai sejarah, sosial, politik, budaya negara-negara Asia Afrika dan negara-negara lainnya. Ada juga dokumen-dokumen mengenai Konferensi Asia Afrika dan konferensi-konferensi lanjutannya, serta majalah dan surat kabar yang bersumber dari sumbangan dan pembelian. Berikutnya, ruang audio visual. Ruangan ini menjadi sarana untuk penayangan film-film dokumenter mengenai kondisi dunia hingga tahun 1950-an, Konferensi Asia Afrika dan konferensi lanjutannya, serta film-film mengenai kebudayaan negara-negara Asia dan Afrika. Di setiap jadwal masuk museum, diputar 1 kali sebuah film. Tapi saat kita ke sini, film baru saja selesai diputar. Kemudian kita bisa memasuki ruangan utama, yaitu di ruangan utama Gedung Merdeka. Di ruangan inilah Konferensi Asia Afrika dilaksanakan. KAA ini diselenggarakan pada tahun 1955. Konferensi ini dilaksanakan setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Kita bangga banget, soalnya negara yang baru merdeka udah berani mengusulkan dan menjadi tuan rumah konferensi yang bertaraf internasional ini.
ini sangat penting karena menjadi tonggak kemerdekaan negara-negara terjajah, khususnya negara-negara Asia dan Afrika, dan juga sebagai pedoman perdamaian di dunia. Pada peringatan KAA ke-60, Jalan Asia Afrika dan jalan-jalan sekitarnya dibuat sangat cantik oleh Bapak Wali Kota Bandung saat itu, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Selain di Jalan Asia Afrika atau tepatnya di Gedung Merdeka, untuk mengenang KAA juga dibuat Taman Asia Afrika yang berada di Kiara Arta Park. Untuk masuk Kiara Arta Park, pengunjung membayar Rp10.000. Di Taman Asia Afrika ini, kita bisa melihat patung berjabat tangan yang merupakan tangan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Patung tersebut melambangkan terjalinnya kerjasama dari hasil konferensi Asia Afrika. Kita juga bisa melihat sejumlah patung tokoh-tokoh yang hadir di KAA. Di setiap patung tersebut terdapat biografi singkat sang tokoh. Tak jauh dari deretan patung terdapat prasasti yang menjelaskan sejarah KAA, mulai dari latar belakang hingga negara-negara yang berpartisipasi. Selain menyusuri sejarah KAA, di sini kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Misalnya naik bus tram ini, biayanya Rp7.000 per orang. Atau menyewa sepeda goes dan sepeda listrik yang sewanya mulai dari Rp20.000. Di waktu-waktu tertentu juga kita dapat menikmati dancing water yang sangat indah. Apalagi jika kita datang pada malam hari, dancing water akan dihiasi lampu-lampu yang keren. Gimana, seru juga kan berwisata sambil mengenang sejarah bangsa kita? Semoga memberi informasi yang bermanfaat. Terima kasih.